Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Hayati, NIM 18020222 dan teman saya Anisatul Azizah, NIM 180286. Di sini kami akan mempresentasikan tentang XSS atau dikenal sebagai cross-site scripting. Saja ke menu. Di sini ada pengertian XSS, jenis-jenis XSS, contoh XSS, contoh XSS tercermin, contoh XSS tersimpan, dan contoh XSS DOM. Selanjutnya ada sejarah XSS. Yang pertama, kerentanan XSS telah dilaporkan dan dieksploitasi sejak tahun 1990-an. Yang kedua, memperkenalkan istilah cross-site scripting pada Januari 2000 atau Insinyur Keamanan Microsoft. Cross-site scripting mengacu pada tindakan memuat aplikasi web pihak ketiga yang diserang dari situs penyerang yang tidak terkait, yang mengeksekusi fragmen JavaScript yang disiapkan oleh penyerang untuk domain yang ditargetkan. Apa itu XSS? XSS merupakan kependekan yang digunakan untuk istilah cross-site scripting. XSS merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode atau code injection attack. XSS dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukkan kode HTML atau clean script kode lainnya ke suatu situs. Serangan ini akan seolah-olah datang dari situs tersebut. Akibat serangan ini, antara lain, penyerang dapat meretas keamanan di sisi klien, mendapatkan informasi sensitif atau penyimpan aplikasi berbahaya. Alasan kependekan yang digunakan XSS bukan CSS, karena CSS sudah digunakan untuk Cascade Style Sheet. Jenis serangan XSS. Di sini ada XSS tercermin atau reflected XSS. Yang kedua ada XSS tersimpan atau stored XSS, atau yang ketiga DOM based XSS. XSS tercermin. Skrip yang dimasukkan tercermin dari server web, seperti dalam pesan kesalahan hasil penelusuran atau respon lain, apapun yang menyertakan beberapa atau semua masukan yang dikirim ke server sebagai bagian dari permintaan. XSS tersimpan. Skrip yang diinjeksi disimpan secara permanen di server target, seperti di database, di forum pesan, log pengunjung, kolom komentar, dan lain-lain. DOM XSS. Payload serangan dijalankan sebagai hasil dari memodifikasi atau lingkungan DOM di browser korban yang digunakan oleh skrip sisi klien asli, sehingga kode sisi klien berjalan dengan cara yang tidak terduga. Bisakah kita menyuntikkan JavaScript ke dalam halaman web? Jawabannya tentu bisa. Bisa, itulah tepatnya XSS atau cross-site scripting, terutama pada teknik injeksi pada JavaScript. Di sini ada contoh XSS basicnya. Di sini ada forum biasa. Nanti kita ketikkan sembarang saja, dan kemudian ya kita ketikkan sembarang di sini seperti tes dan halo. Kemudian kita submit dan lihat hasilnya. Di sini ada short kodenya. Artinya apa? Browser melihat seluruh data respons sebagai HTML yang juga ditentukan oleh header. Tipe konten browser tidak dapat mengetahui tanpa informasi tambahan bahwa input yang dikirim dipantulkan kembali dalam respon melalui database. Jadi cukup anggap saja seluruh gumpalan menjadi HTML dan
melakukan pemrosesan lebih lanjut dan menampilkannya di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh XSS yang tercermin. Di sini ada browser dan ini ada JavaScript-nya, kodenya. Nah, untuk contoh XSS yang tercermin, kita ada browser sederhana, masukkan script alertnya di sini dan langsung dijalankan seperti ini. Contoh XSS yang tersimpan itu biasanya pada halaman kontak pesan ya. Ini kita bisa memasukkan kode HTML di pesan, terserah mau apa aja. Dan ini masukkan kode JavaScript, nanti di render dan ini muncul pop-up alertnya. Bagaimana mencegah XSS? Yang pertama, jangan pernah menyisipkan data tidak terpercaya kecuali yang diizinkan. Kedua, enkode HTML sebelum memasukkan data yang tidak dipercaya ke dalam konten elemen HTML. Ketiga, enkode atribut umum HTML. Keempat, enkode JavaScript sebelum memasukkan data yang tidak dipercaya ke nilai data JavaScript. Kelima, enkode CSS dan validasi ketat sebelum menyisipkan data tidak terpercaya ke dalam nilai properti gaya HTML. Keenam, enkode URL sebelum memasukkan data tidak dipercaya ke dalam nilai parameter. Ini ada contoh web XSS, bisa dilihat ya teman-teman. Contohnya seperti biasa, seperti ini. Ini ada shortcode-nya. Yang tadi contoh XSS reflected, ini memunculkan alert, pop alert. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh XSS reflected dan XSS store. Yang pertama, untuk XSS sendiri itu menyerangnya di user. Nah, pertama, contoh saya akan mencontohkan XSS reflected. Masuk di cari posting, cari kata kunci, misalnya ada web. Nah, ini akan ketemu kata kuncinya. Lalu kita masukkan kode HTML sederhana di halaman ini. Dan tekan enter, apa yang terjadi? Otomatis bisa langsung dijalankan. Ini adalah contoh XSS reflected yang sederhana. Kemudian gimana sih cara lihatnya di shortcode-nya? Mari kita lihat shortcode-nya apakah sudah ada. Lihat di sini sudah ada hasil dari shortcode yang tadi di sini. Selanjutnya, gimana sih caranya memunculkan pop alert di contoh XSS reflected seperti ini?
enter. Nah, ini pop alertnya muncul. Dan inilah contoh dari XSS reflektif yang sederhana. Kemudian saya akan menjelaskan XSS stored atau XSS yang tersimpan. Untuk XSS yang tersimpan itu langsung saja masuk ke halaman Guestbox. Kita bisa mengetikkan apa saja yang di sini. Kan nama ini misalnya halo, dan kirim. Nah, sini seperti biasa akan muncul. Nah, gimana sih caranya XSS store yang menyerangnya? Kita coba masukkan JavaScript ke sini. Misal kita masukkan JavaScript. Masukkan alert pop alert di sini, misalnya angka 1, 2, 3. Apakah akan dirender oleh browsernya? Kita lihat. Langsung submit. Pesannya sudah disimpan. Lihat, muncul pop alertnya, muncul dan berhasil. Kemudian apabila kita ke menu Guestbox lagi, akan muncul atau tidak, kita lihat. Nah, ini pop alertnya itu akan muncul di semua pengguna. Ini yaitu jenis penyerangan XSS yang tersimpan atau stored. Ya, demikian demo aplikasi tentang XSS. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.